Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia ingin menyampaikan pembelajaran tentang diksi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain sebagainya, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksud kepada orang lain, dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Itu sebabnya para pembicara sering membaca dan melatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara. Dengan diksi yang tepat, maka pendengar atau audiens dapat dengan mudah memahami maksud seorang pembicara. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, makna denotatif. Kalimat denotatif adalah kalimat yang memiliki makna yang sebenarnya. Arti dari denotatif adalah makna sebenarnya dari sebuah kata. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua adalah makna konotatif. Kalimat konotatif adalah kalimat yang memiliki makna kias atau makna yang tidak sebenarnya. Contohnya itu, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Penggunaan kalimat denotatif biasanya pada teks-teks yang menggunakan ragam ilmiah, sedangkan kalimat konotatif digunakan pada puisi, teks narasi, dan peribahasa atau ungkapan. Contoh lain dari makna konotatif dan denotatif yaitu ada kata kambing hitam. Denotatifnya kambing hitamku beranak 3, sedangkan kalimat konotatifnya ia jadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu. Contoh lain ada mawar merah berduri. Itu dari makna denotatifnya, ibu menanam mawar merah di halaman belakang. Sedangkan kalimat konotatifnya, gadis itu seperti mawar merah berduri yang indah tapi sukar dipetik. Diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, pintar, pandai. Dan yang kedua adalah antonim. Adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya naik, turun, besar, kecil, tinggi, rendah, gelap, terang, cepat, lambat, mahal, dan kemurah. Persyaratan dalam ketepatan diksi. Yang pertama ialah menggunakan kata konotasi dan denotasi secara cermat, dan yang kedua penggunaan kata sinonim atau hampir sama makna secara cermat. Yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Aspek dan penggunaan diksi. Istilah diksi atau yang dikenal dengan pilihan kata yang digunakan oleh pengarang untuk memberikan efek tertentu. Cara pengungkapan tersebut meliputi setiap aspek kebangsaan. Diksi, penggunaan bahasa kias, bahasa figuratif, struktur kalimat, bentuk-bentuk wacana, dan sarana retorik, dan yang lain. Kesalahan pengguna diksi. Kesalahan pengguna diksi dalam karangan seperti tidak tepatan dalam memilih kata, tidak bakuan kata, tidak sesuaian kata, atau ketidakcocokan dalam kalimat, ketidaklangsungannya, atau ketidakekonomisan kata yang dipilih dalam kalimat sehingga membuat kalimat itu tidak efektif. 2. Jenis diksi berdasarkan maknanya. Jenis pilihan diksi dibedakan berdasarkan maknanya yang ingin disampaikan penulis atau pembicara dengan respon yang ingin didapatkan dari pembicara dan penulis.